Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, naltaqi maratan ukhra fi madati al-imla wal khat. Baik, fi hadzal waqt sanastamir fi darsina anil imla. Baik, sekarang buka buku antum masing-masing ya, buka PDF aja. Karena bukunya belum dibagikan sampai saat ini. Akan dibagikan ketika kalian berada di pondok. Baik, sekarang kita akan belajar Hamzah ibn wa ibna ya. Penulisan Hamzah pada ibn dan ibna. Apakah Hamzahnya itu tetap ditulis atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh. Banyak ini. Nanti kita kembali ke contoh. Sekarang kita pahami dulu al-qaidah yang ada pada materi ini. Al-qaidah, lahidhu ya ikhwan, perhatikan baik-baik. Al-qaidatul ula tuhdhafu hamzatul ism ibn fil mawdu'ain at-taliyain. Ya, jadi hamzah ibn itu dihapus dalam 2 poin berikut ini. Jadi ada 2 poin ya. Kapan hamzah ibn itu dihapus? Berada pada 2 poin ya. Yang pertama adalah idza kana ba'da harfi nida. Kalau dia setelah huruf nida. Jadi kalau setelah huruf nida ibnnya dihapus alifnya ya. Misalnya ya ba langsung ba alifnya tanpa ditulis. Kemudian poin yang kedua, idza kana baina ismain alamain, kalau dia berada pada antara dua alam, 2 nama ya. Bisyart an yakuna, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dia sebagai naat ya, dia sebagai naat. Kemudian dia juga sebagai mufrad ya, dia tidak jamak ya. Kemudian ghairu mabdu bihi, dia tidak mengawali tetapi dia ngikut di belakangnya ya. Bukan di awal. Kemudian al-alamu ats-tsani ba'dahu aban lil awal qablahu. Jadi alam yang kedua ini adalah sebagai bapaknya ya, bapak bagi nama yang pertama. Misalnya Muhammad bin Amr gitu ya. Muhammad bin Amr. Nah, Amr ini bapaknya siapa? Bapaknya Muhammad. Berarti binnya itu tidak usah ditulis alif gitu ya, tidak usah ditulis alif. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, al-alamul awal qablahu ghairu munawwan. Alam yang pertama, nama yang pertama ya, tidak bertanwin ya. Misalnya Muhammadu, jangan Muhammadun. Tapi kalau Muhammadun bertanwin maka binnya itu ditulis alif ya, ibn gitu. Tapi kalau kalau Muhammadu tidak bertanwin maka tidak usah dikasih alif di ibn ya. Jadi Muhammadu langsung di ba sukun gitu ya, itu maksudnya. Kemudian syarat yang keenam, ghairu mafsul anil alam qablahu bi fasil, tidak dijeda ya. Jadi 2 nama ini tidak dijeda, antara nama pertama dan nama keduanya tidak dijeda ya. Ghairu mafsul, tidak dijeda. Jadi masih nyambung, misalnya Muhammadu benu gitu ya. Sekarang kaidah yang kedua, la tuhdhaf hamzah ibn fi mawadi at-taliya. Ya, jadi adapun untuk ibn, hamzahnya tetap ditulis pada penulisan ya, tidak dihapus pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, idza kana al-ism ats-tsani ba'dahu jaddan lil awal. Yang pertama, kalau nama yang kalau ism ats-tsani, kalau nama yang kedua setelahnya, yakni setelah nama yang pertama
adalah jaddan lil awal. Jaddan lil awal. Jadi dia sebagai kakeknya ya, kakeknya bukan bapaknya. Kalau bapaknya dia masuk ke kriteria yang pertama tadi. Kemudian tidak dihapus juga alif pada ibn ketika apa? Idza nawwana al-ism al-awwal qablahu. Ini kebalikannya tadi ya. Kalau nama yang pertama bertanwin. Kemudian yang ketiga idza kana khabaron walaysa sifa. Yang kedua dia adalah khabar ya. Khabar ibnnya adalah khabar bukan sifat ya. Idza kana musanna walaysa mufradan. Kalau dia musanna dia tidak mufrad ya, musanna begitu juga jamak mungkin. Idza kanat fi awal satr, kalau dia berada di awal ya, di awal satr. Idza lam yasbaquhu alam, kalau tidak didahului dengan alam berarti dia berada di awal gitu. Idza kana bainahu wa bainal alam qablahu fasil, kalau ada penjeda di antara dua nama gitu ya, maka ibn itu tetap ditulis alifnya. Idza kana al-ism qablahu amman wa laysa aban, kalau nama sebelumnya adalah aman ya, aman yaitu apa namanya, paman ya, wa laysa aban bukan bapaknya gitu ya. Begitu juga kalau dia nama sebelumnya adalah jaddun, maka tetap ditulis. Kemudian kaidah yang ketiga, al-ism ibnah kal ism ibn fil ahkamis sabiqah jami'an. Jadi ibnah ini ikut saya sama seperti ibn dalam hukum penulisannya ya. Jadi sama ibn dan ibnah ya. Ini diingat ya, ini gampang sekali. Jadi ada dua ketentuan. Ada ketentuan ditulis atau tidak ditulis alif pada ibn dan ibnah ya. Untuk yang dihapus, yang tidak ditulis ada dua ketentuan ya. Ada dua ketentuan. Kapan? Kalau setelah huruf nida. Terus kapan juga? Kapan? Kalau dia di antara apa? Di antara dua nama gitu ya, di antara dua nama. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya nama yang kedua ini dia sebagai naat. Kemudian nama yang kedua juga tidak boleh musanna atau jamak, jadi dia mufrad satuan. Kemudian dia juga bukan nama yang di depan ya, bukan nama yang di depan. Kemudian nama yang kedua ini dia sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai bapaknya, bukan sebagai pamannya atau bukan sebagai apa? Bukan sebagai kakeknya. Kemudian nama yang pertama tidak bertanwin ya. Nama yang pertama tidak bertanwin. Nanti kita lihat contohnya ada. Kemudian yang keenam gharu mafsul anil alam qablahu bil fasil. Jadi ada dua nama ini dia tidak terjeda ya, tidak dipisah. Dia tersambung. Nah, dalam keadaan seperti itu maka penulisan alif ini dihilangkan dalam kata ibn gitu ya, gampang. Kemudian kapan dihapus ya, kapan tidak dihapus, kapan hamzah ini tidak dihapus? Tentunya kalau dia ini ya banyak ya, antum baca aja ini gampang sekali, tadi Ustaz sudah jelaskan ini ya. Nih. Baik. Sekarang kita lihat ke contohnya. Coba kita jelaskan contohnya. Perhatikan contohnya baik-baik. Perhatikan contohnya baik-baik agar antum tidak gagal paham ya. Baik. Lihat contoh yang pertama, Khalidu benu ya. Khalidu benu itu ibnnya tidak ditulis alif ya. Khalidu benu al-Walid ya. Khalidu benu al-Walid. Kenapa tidak ditulis hamzahnya? Ya karena
Khalid di sini Khalid di situ tidak bertanwin, kemudian Walid di situ adalah kakeknya ya. Walid di situ adalah bapaknya ya. Walid di situ bapaknya. Kemudian Ibn di situ juga dia sebagai apa? Sebagai na'at, sebagai na'at. Sebagai na'at. Ibn di sini sebagai na'at di sini. Contoh yang kedua. Tumadiru binatu Amr. Ini juga sama ya, tumadiru ibnatu Amr ya. Jadi ibna di sini hukumnya sama dengan ibn. Ya, tidak ditulis alifnya karena alasan seperti ibn ya, karena dia adalah apa? Naat ya. Kemudian dia adalah tidak bertanwin ya, nama yang pertama ini. Kemudian Amr di sini adalah bapaknya. Kemudian contoh yang ketiga, ya benal Walid. Ini alifnya tidak ditulis, kenapa? Ya karena setelah huruf nida. Kemudian yang keempat, ya benata Amr. Ini juga sama ya, seperti contoh. Sekarang yang ba ini adalah contoh yang alifnya tetap ditulis. Perhatikan contohnya, Khalidu benu al-Walid. Khal di sini tanwin ya. Jadi kalau Khalidun ibnu al-Walid di sini tanwin, maka ibnnya ditulis alif. Khalidun ininya tanwin ya, sehingga ibnnya ditulis ibnnya ditulis alif ya. Adapun al-Walidu bni ini karena dia naat ya, maka tidak ditulis. Al-Mughirah ini tidak ditulis alif karena dia naat di sini. Kemudian contoh yang kedua, Khalidu bnu al-Mughirah. Al-Mughirah di sini bukan bapaknya ya, tetapi Al-Mughirah di sini adalah kakeknya ya, sehingga ibnnya ditulis alif. Contoh yang ketiga, Khalidun ibnu al-Walid. Ini juga ya, Khalidun ibnu al-Walid. Khalidun di sini tanwin sama seperti di atas. Kemudian contoh yang keempat, Hisham wa Khalid. Hishamun wa Khalidun ibna al-Walid. Ini Hishamun di sini tanwin, Khalidun di sini tanwin. Di sini juga dia bukan mufrad ya, dia musanna. Jadi kalau musanna ditulis alifnya ya, ditulis alifnya atau ditulis hamzahnya. Kemudian ibnu al-Walid, ini juga ditulis hamzahnya karena dia terletak di awal gitu ya, mabdu'un bihi. Kemudian di sini kana ibnu al-Walid min qadati hurubi ar-riddah. Dan kana di sini dia sebagai apa? Kita lihat di awal satr. Ya. Ya. Jadi karena ibn di sini dia tidak, kenapa ditulis karena ibn? Ya karena ibn di sini tidak didahului dengan alam yang lainnya ya. Jadi dia alam pertama yang muncul gitu ya. Alam yang pertama yang muncul. Nama pertama yang muncul
tidak didahului dengan nama yang lain sebelum ibn, maka ditulis alifnya. Kemudian Khalid ibn al-Azim, Khalidun al-Azim, al-Azim ibn al-Walid. Ini Khalid al-Azim. Khalid al-Azim ini dia memisah ya, menjeda. Al-Fasil di sini al-Azim. Ya, Khalidun al-Azim ibn. Ya, karena dipisah oleh al-Azim di sini maka ibnnya ditulis alif kayak gitu. Kemudian contoh yang ke-8. Waladu Isa ibnu Maryam. Waladu Isa ibnu Maryam ibnati Imran. Ini juga ya, ini Khalid ibnu mana? Walad Isa ibnu Maryam. Ya, ini kaidah yang terakhir itu ya. Jadi idza kana ismu qablahu umman, di situ umman ya, bukan aman. Umman. Idan walad Isa bin Maryam, Maryam di situ adalah umman lahu. Ya, umman li Isa, sehingga ibnnya ditulis apa? Alifnya. Baik gitu ya Ikhwan. Sekarang tinggal antum pahami dan antum berlatih untuk mengingat ya. Yang penting adalah kalian mengingat kaidahnya, kemudian kalian mempelajari dan mencari contoh-contoh yang ada selain contoh yang di sini ya. Kemudian dicari sebabnya itu apa. Baik. Ilahuna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.